Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Matius Kita buka di dalam kitab Matius pasal ke-8. Kita akan baca dari ayat 23 sampai ayat ke-27. Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai ayat ke-27 dengan judul perikop yaitu angin ribut diredam. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu menjadi teduh kembali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan untuk kita semua yaitu tetap tenang dan percaya. Pada waktu itu Yesus sedang menyeberangi sebuah danau. Danau yang tertulis di dalam firman Tuhan itu adalah Danau Galilea. Danau Galilea ini, saudara, terkenal dengan anginnya yang sangat besar ketika mereka sedang berada di tengah-tengah danau. Apalagi kalau mereka menyeberang di malam hari, itu danaunya, anginnya itu sangat besar sekali, gelombangnya itu pun tinggi. Dan pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka menyeberangi danau ini. Mereka naik ke sebuah perahu. Dan mereka pergi untuk menyeberang. Dan di tengah-tengah danau tersebut, angin bertiup dengan sangat besar sekali, menghasilkan sebuah gelombang yang besar, ombak yang besar, sehingga membuat perahu ini akan tenggelam. Air yang ada di dalam danau itu masuk ke dalam perahu. Dan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu merasa ketakutan. Karena apa? Mereka akan tenggelam. Mereka berada di tengah-tengah danau yang sangat dalam. Dan kalau perahu itu dipenuhi dengan air dan perahu itu dibalikkan oleh gelombang yang besar, mereka akan tenggelam. Ya. Ada ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ada kecemasan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka merasakan bahwa mereka akan binasa. Tapi yang mereka tidak tahu adalah mereka tidak memiliki ketenangan diri. Apa sih yang dimaksud dengan tenang? Tenang adalah bagaimana keadaan kita tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, dan kita berada dalam kondisi yang aman dan tentram. Ya. Mereka sedang berada di gelombang, di ombak yang sangat besar. Perahu terancam terbalik oleh ombak yang sangat besar. Dan murid-murid Tuhan Yesus tidak merasakan ketenangan itu. Mereka gelisah, mereka khawatir, mereka cemas, mereka takut. Mereka tidak berada dalam kondisi yang aman. Padahal, saudara, firman Tuhan mencatat Yesus bersama-sama dengan mereka. Ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid Tuhan mereka yang berada di dalam perahu. Ada Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Tapi murid-murid Tuhan Yesus merasa ketakutan, merasa cemas, merasa khawatir. Padahal Yesus ada di dalam perahu. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika ada ombak yang besar,
Yesus tidur. Apa yang membedakan kita dengan Tuhan? Membedakan kita dengan Tuhan adalah ketika ada masalah yang besar, ketika ada gelombang yang besar, ketika ada badai kehidupan yang besar, Tuhan tetap tenang. Tapi manusia itu, saudara, ketika badai itu telah selesai, barulah kita merasa tenang. Ya kan? Kita punya masalah nih yang kita hadapi saat ini, kita gak bisa tenang. Susah tidur, kepikiran terus, kita pikirkan masalah kita. Gerasa kerusuk, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Ya kan? Suka ngomong sendiri, marah sendiri. Karena kita sedang punya masalah. Membedakan orang yang punya masalah dengan tidak punya masalah gampang, saudara. Kalau dia suka marah-marah, berarti dia punya masalah. Yang dompetnya kosong lah, yang ada kerjaan di kantor lah, ada masalah di keluarga dengan suami atau dengan istri, marah-marah, gelisah sana, kerjaannya ngomel terus, itu orang punya masalah. Yang membedakan kita dengan Tuhan adalah Yesus pada saat itu ada badai yang besar, ada gelombang yang besar, ada ombak yang besar, dan perahu terancam terbalik, dia tidur. Tapi murid-muridnya sangat ketakutan, cemas. Inilah yang membuat hidup kita ini, saudara, merasa bahwa masalah yang ada di dalam hidupmu lebih besar daripada Tuhan kita. Yesus tidur kok di situ. Kalau murid-murid Tuhan Yesus itu percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan perkara yang besar, sanggup melakukan mujizat yang besar, mereka tenang seharusnya. Ya, Yesus tidur, biarkan saja dia tidur. Dan Yesus akan tahu waktunya dia akan meredakan badai ini. Tapi murid-muridnya kan cemas. Saking cemasnya, ketika Yesus tidur, mereka bangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, bangun, kita akan tenggelam. Ada badai, ada ombak yang besar, Tuhan bangun." Mereka bangunkan Yesus pada saat itu, saudara, karena mereka punya ketakutan yang sangat besar. Apa yang membuat kita saat ini merasa tidak senang, merasa tidak tenang dalam hidup saudara? Masalah? Sakitkah? Rumah tanggamu yang sedang tidak harmoniskah? Keluargamu yang sedang berantakan-kah? Ada perselisihan dengan mertua, dengan orang tua, dengan atasan, dengan bos, atau siapapun? Apa yang membuat saudara saat ini sedang tidak tenang? Yang pertama, karena kita sedang mengalami satu kondisi ketakutan menghadapi masalah ini. Kita punya utang, kita selalu berpikir, aduh bagaimana caranya bayar utang. Terlilit utang. Ya. Kita kerja, punya cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Selalu kepikiran tuh, wah, satu minggu lagi bayar mobil, uangnya belum cukup, bingung. 1 minggu lagi bayar rumah, uangnya belum cukup, bingung. Bayar kontrakan, bayar cicilan motor nggak cukup, bingung. Sehingga dalam 1 minggu ini kita ketakutan. Istri kita marahin, anak kita marah-marah, pokoknya nggak tenang pikiran. Yang membuat kita tidak tenang, yang pertama, karena kita punya rasa takut yang besar atas masalah yang kita hadapi sekarang ini, saudara. Sehingga saya katakan tadi, masalah kita membuat kita meragukan Tuhan dalam hidupmu. Dan inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka meragukan Yesus sanggup meredakan badai ombak yang besar pada saat itu. Padahal sebelum mereka menyeberang,
sekarang murid-murid Tuhan Yesus itu sudah melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Sebelum mereka menyeberangi danau itu, Yesus sebelumnya mengusir roh jahat. Yesus sebelumnya menyembuhkan orang sakit. Murid-muridnya sudah melihat mujizat itu. Tapi ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia di dalam perahu, mereka meragukan kuasa Tuhan. Apakah ada di antara kita yang saat ini masih meragukan Tuhan? Ada? Mungkin jika ada di antara saudara yang meragukan Tuhan, berarti saudara belum merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu saat ini. Mari kenali Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita dekatkan lagi diri kita kepada Tuhan. Kalau kita masih ragu sama Tuhan, kenapa kita tidak bisa tenang? Yang kedua, karena kita iri kepada orang lain. Lihat, mereka baru beli rumah. Lihat, mereka diangkat jadi P3K, jadi PNS. Lihat, mereka punya mobil. Kita iri, sehingga kita nggak tenang, sehingga kita mau berusaha mencapai seperti yang orang lain sedang alami saat ini. Kita nggak tenang semua. Kita iri karena takut kita direndahkan. Oh, yang lain udah punya rumah, punya rumah sendiri, saya tuh masih ngontrak, kita iri. Yang lain motornya udah bagus-bagus, kita masih motor Mio, motor Beat, suka mogok, kita iri. Punya mobil 1, mobil 2, mobil juga belum ada, kita iri. Dan rasa iri itulah yang membuat hidup kita tidak tenang dan membuat kita ingin seperti mereka. Ya. Yang membuat kita tidak tenang selanjutnya adalah kita terjebak di dalam kondisi masa lalu. Apa masa lalu saudara sekarang? Saudara pemakai narkoba? Kalau masih terjebak dari masa lalu dan itu masih berada di dalam pikiran saudara, kembali lagi ke narkoba. Artis ada 3 kali tertangkap memakai narkoba karena dia terjebak dari masa lalunya. 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama, memakai narkoba. Saudara punya masa lalu perzinahan, sampai sekarang saudara tidak bisa lepaskan, itu jadi membuat saudara tidak tenang. Setiap ada perempuan cantik, saudara dekatin, lama-lama selingkuh dan berzina. Ya. Harus lepaskan masa lalumu sekarang ini. Itu tidak bisa kita bawa-bawa sekarang, saudara. Kehidupan saudara yang lalu harus dilepaskan. Kalau tidak, itu yang menjadi penghambat saudara untuk maju. Kalau tidak, itu yang membuat saudara untuk maju, berkembang ke depan, meraih kebangkitan dalam hidup saudara. Karena apa? Kita masih terbelenggu dari masa lalu kita yang tidak benar. Kita masih hidup dalam penyembahan berhala. Kita masih berada di dalam kenajisan dan keinginan daging. Kita masih berada di dalam hidup penuh dengan dosa. Itu harus dilepas. Yang membuat kita tidak tenang selanjutnya adalah kita sering mengeluh dan kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Orang yang suka mengeluh, orang yang kurang bersyukur adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah beri. Saudara bisa hidup, saudara bisa sehat, saudara bisa bekerja, saudara masih bisa berkumpul dengan keluarga,
saudara masih bisa melayani, masih bisa beribadah di tempat ini, harus bersyukur. Jangan kerjanya mengeluh. Mana sih gereja Kedoya ini nggak selesai bangunan, LCD rusak bunyi-bunyi, mengeluh terus, ya. Gimana sih papi? Kerjanya begitu terus, narik nggak pernah dapat, cuma pulang bawa duit 100, aduh, pusing istrinya kan, ngeluh. Padahal dia nggak tahu suaminya udah banting tulang, ya kan, pagi sampai malam, memang dapatnya segitu, tapi istri mengeluh. Kadang saudara kita tidak tahu rasa bersyukur kepada Tuhan, sehingga kadang-kadang kita kecewa kepada Tuhan dengan apa yang kita dapatkan sampai saat ini. Ya, gaji sedikit kita mengeluh, dikasih gaji banyak kita mengeluh. Karena apa? Kebutuhan kita makin banyak. Mengeluh lagi. Belum punya pasangan, kita mengeluh. Belum punya anak, kita mengeluh. Mengeluh terus dalam hidup. Itu yang membuat kita sekarang merasakan tidak tenang bersama dengan Tuhan. Kadang kita tidak tenang karena kita suka memusikkan pendapat orang lain. Kadang orang ngomong ke kita masukkan ke hati. Ya. Orang menghina kita masukkan ke hati. Orang menjelekkan kita masukkan ke hati. Orang mengkritik kita masukkan ke hati. Itulah yang membuat kita menjadi membawa perasaan dan memusingkan diri kita. Selalu dipikirkan, kenapa ya dia ngomong begitu tadi? Kenapa ya tadi dia menghina saya? Ya, kenapa ya mereka menghina-hina keluarga kami? Itu dimasukkan ke dalam hati, sehingga membuat saudara tidak tenang. Dan kenapa kita tidak tenang? Karena kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Lihat keluarga sana hidupnya tenang, enak, bahagia. Saya begini susah. Saya single parent, saya urus anak sendiri. Aduh, enaknya seperti keluarga si A, si B. Saya mah hidupnya susah. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang membuat kita saat ini sedang berada di dalam kondisi yang tidak tenang, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita mau belajar mengapa kita harus hidup di dalam ketenangan. Yang pertama adalah kita harus hidup tenang supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tidak tenang akan mengalami kesulitan untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga dia melupakan Tuhan. Waktunya dengan Tuhan itu semakin berkurang. Dia selalu memikirkan masalahnya, dia selalu memikirkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak tenang dan dia tidak bisa berdoa. Tapi Petrus berkata, kita harus kuasai diri kita harus tenang, setelah itu kita berdoa. Ya. Jadi berdoa itu bukan hanya sebuah rutinitas, saudara, tapi doa itu adalah bagaimana kita minta pertolongan dari Tuhan di dalam kondisi yang saat ini sedang kita alami. Kita minta kekuatan dari Tuhan karena kita sedang berada di kelemahan hidupmu. Kita butuh kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena apa? Saudara tidak bisa melewati itu sendiri tanpa kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jangan merasa sombong, jangan merasa tinggi hati dengan keadaanmu sekarang. Tanpa Tuhan, saudara tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Semuanya dari Tuhan. Saudara punya pekerjaan yang layak, pendapatan yang bagus, itu karena Tuhan. Jangan sombong.
Saudara masih punya rumah, masih punya mobil, semua karena Tuhan. Jangan sombong. Saudara bisa pelayanan di depan sini, bisa khotbah di depan sini, bisa main musik di situ, semua karena Tuhan. Jangan sombong. Ya. Karena kita sudah merasa hebat, udahlah nggak perlu lagi berdoa untuk apa? Saya udah bisa kok. Itu tandanya saudara sedang mencoba itu. Petrus berkata, dalam kondisi ketenangan itulah yang membuat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita menguasai dulu diri kita, kita tenangkan dulu diri kita, dan kita berdoa. Di zaman perjanjian lama, para nabi-nabi Tuhan, ketika mereka sedang pergi ke suatu tempat dan mereka merasakan kehadiran Tuhan di sana, mereka membangun sebuah mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu dibangun dari batu, saudara. Mereka bangun batu, mereka kumpulkan batu, mereka buat jadi meja persembahan dari 12 suku bangsa Israel. Mereka bentuk dan mereka bangun mezbah di sana dan mereka berdoa, berikan korban bakaran kepada Tuhan. Zaman dulu seperti itu. Sekarang kita enggak harus seperti itu. Dimanapun saudara bisa berdoa. Di rumah, di gereja, di sekolah, di kantor, di jalan pun saudara bisa berdoa. Tanpa harus bangun mezbah. Zaman dulu orang berdoa bangun mezbah. Bangun mezbah Tuhan. Dan harus bawa korban bakaran. Dan itu dilakukan oleh para nabi-nabi Tuhan. Mereka berada di tempat ini, ketemu Tuhan, bangun mezbah, bangun mezbah, bangun mezbah, bangun mezbah. Tuhan hadir, Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Mari bangun mezbah Tuhan dalam hidup saudara. Kuatkan lagi doamu. Jangan lemahkan doa. Perbanyak berdoa kepada Tuhan. Doa itu berguna, doa itu kekuatan, doa itu janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus tenang? Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab demikianlah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya berkata, dengan bertobat tinggal di dalam Tuhan akan diselamatkan. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Bertobat. Siapa di sini yang belum bertobat? Kalau saya suruh angkat tangan kan gak ada yang mau ngaku. Yesaya berkata, dengan bertobat tinggal dalam Tuhan. Bertobat itu artinya melepaskan. Melepaskan semua masa lalumu yang kelam, semua yang hidupmu kotor dari dosa, lepas. Setelah saudara lepaskan, tinggallah di dalam Tuhan. Itu kekuatan dalam hidup saudara. Tapi bertobatnya harus sungguh-sungguh. Jangan bertobatnya hari Minggu, Senin sampai Sabtu kumat. Hari Minggu seperti malaikat, Senin sampai Sabtu judi online jalan terus. Judi online jalan terus. Ya. Hari Minggu pelayanan di gereja. Senin sampai Sabtu bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kasar jalan terus. Yang nipu orang, yang bohong orang jalan terus. Bukan begitu. Kalau saudara sudah memutuskan hidupmu mau bertobat, benar-benar tinggalkan segala dosa. Jangan kembali lagi. Jangan ingat-ingat kembali dosa itu.
Meskipun di masa yang lalu saudara melakukan dosa itu dan saudara mendapatkan keuntungan, tapi ketika bertobat saudara mendapatkan kerugian, lepaskan dosa itu. Wah, saya menang judi online nih dapat 10 juta. Wah, puji Tuhan lagi menang judi online. Setelah bertobat, aduh Tuhan, kok waktu dulu duit saya banyak, bisa berjuta-juta. Sekarang Tuhan, aduh udah gak main judi online Tuhan, aduh gimana nih? Ya, gak ada duit, makan juga susah. Dulu mah tinggal masang 10.000 dapat 100.000, masang 100.000 dapat 1 juta. Sekarang aduh, ya udah kembali lagi main lagi. Yesaya berkata, bertobat dan tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang menjadi kelemahan-kelemahanmu, Tuhan akan berikan kekuatan. Karena apa? Karena Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Dialah penolong yang agung. Dialah Raja yang mulia, yang sanggup menguatkan hidup saudara saat ini di tengah-tengah kelemahan yang kita alami. Apa yang menjadi kelemahan saudara sekarang? Minta Tuhan menguatkan hidup. Saudara takut akan hidup saudara? Saudara takut akan anak saudara? Saudara takut akan pekerjaan saudara? Saudara takut akan pendidikan atau bisnis saudara? Minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga adalah tetap percaya kepada Yesus. Ketika murid-muridnya membangunkan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Yesus berkata, "Hai engkau yang tidak percaya, mengapa kamu takut? Hai engkau yang tidak percaya, kenapa kamu takut?" Itu perkataan Yesus. Ketika Yesus berkata seperti itu, dia menghardik, dia mengusir angin itu, sudah badainya berhenti. Gampang kan? Dalam hitungan detik saja berhenti badai itu. Tapi karena murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya kepada dia, karena mereka melihat Yesus sedang tidur, mereka bangunkan Yesus, dan Yesus berkata, "Hai engkau yang kurang percaya, kenapa takut? Saya kan bersama-sama dengan kamu, saya kan ada bersama dengan kamu, kenapa engkau takut?" Yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan. Kadang kita ragu kepada Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah memohon, belum juga didengar oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita kecewa sama Tuhan. Mungkin saat ini kita tawar hati sama Tuhan. Tapi saudara, hari ini kembalilah percaya, berharap kepada Dia. Jangan berharap kepada manusia. Terkutuk saudara berharap kepada manusia. Manusia itu terbatas. Manusia itu tidak bisa melakukan lebih besar daripada yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu saat ini. Pertolongan manusia itu terbatas, tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa, unlimited. Unlimited power, unlimited love, unlimited grace. Kekuatan tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas, berkat yang tidak terbatas. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh harus kita miliki dalam hidup kita saat ini, sehingga membuat kita tetap tenang. Tenang itu bukan berarti diam.
Tenang itu bukan berarti bermalas-malasan. Tenang itu bukan berarti tidak melangkah dan tidak bergerak. Tenang itu adalah bagaimana kita tidak ribut, kita tidak bimbang, kita tidak gelisah, kita tidak takut, padahal kita punya masalah yang besar. Itu tenang. Tetap berjalan melewati masalah itu, tetap bergerak keluar dari masalah itu, tapi dalam sikap yang tenang. Tuhan berikan kekuatan, percaya kepada Tuhan, maka setiap pergumulanmu dapat diselesaikan dengan pertolongan dari Tuhan. Amin. Apa yang menjadi ketakutan saudara hari ini? Minta Tuhan berikan ketenangan. Saudara yang melahirkan, minta Tuhan berikan ketenangan. Saudara yang tidak punya uang, minta Tuhan berikan ketenangan. Tidak punya uang, tetap tenang. Saudara yang punya masalah, minta Tuhan berikan ketenangan. Hari ini saudara, kita mau semakin belajar. Pada kehidupan boleh datang, masalah boleh banyak, tapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Sebesar apapun masalah saudara itu kecil di hadapan Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari masalahmu. Ya. Buktinya murid-murid Tuhan Yesus sudah menganggap masalah badai ombak yang ada pada saat itu masalah besar. Tapi bagi Yesus itu kecil. Ketika Yesus bangun, Yesus usir, selesai. Badai kembali tenang, perahu bisa kembali lagi menyeberang. Selesai. Gak harus dikuras dulu airnya dari perahu, gak harus dibanting-banting dulu setir perahunya digeser sana, gak harus layar perahunya digeser sana, geser sini, enggak. Hanya ketika Yesus bilang, "Hai badai, berhentilah," berhenti. Kecil bagi Tuhan masalah saudara. Kadang kita yang merasa itu sangat besar, tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menolong saudara. Bahkan di pergumulan masalahmu yang sangat besar,